berarti masih ingat ya. Jadi gimana perasaan Mbak hari ini? Apakah masih merasa marah? Ya masih marah Mbak. Masih ya, masih sering berarti ya. Ya. Oke, gitu baik. Nah, saya mau tanya, apakah ada hal yang membuat Mbak merasa marah atau kesal sejak tadi? Sejak tadi dulu sih Mbak. Belum ada ya. Baik, kalau kemarin kita sudah coba latihan fisik, gimana? Apakah Mbak merasa terbantu dengan yang cara kemarin saya ajarkan? Terbantu. Iya, cukup terbantu ya. Jadi kalau amarah itu muncul lagi, apa Mbak pernah coba untuk menyampaikan dengan kata-kata? Enggak sih. Paling ya bisu-bisu aja sih. Bisa ya? Ya. Menurut Mbak, apakah menyampaikan marah dengan berbicara itu bisa membantu dibanding hanya dengan diam atau meledak? Ya bisa membantu. Membantu ya. Ya. Jadi hari ini kita akan latihan belajar menyampaikan marah dengan berbicara. Itu bisa membantu dibanding hanya lewat kata-kata dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti orang lain. Nah, apakah Mbak setuju? Setuju. Baik, latihannya itu sekitar 10-15 menit, waktunya ya sekitar 10-15 menit, dan tempatnya itu di sini saja. Apakah Mbak bersedia? Jadi mengungkapkan marah dengan kata-kata itu berarti menyampaikan perasaan tidak suka atau terganggu dengan bahasa yang tenang. Tujuannya itu supaya orang lain paham perasaan Mbak tanpa harus terjadi pertengkaran. Nah, pastikan ada bicara Mbak itu tenang, gunakan kalimat yang sederhana, terus hindari kata-kata yang kasar juga. Nah, dan Mbak juga bisa mencoba untuk mendengarkan orang lain. Gitu. Nah, sekarang coba Mbak bayangkan ada orang yang membuat Mbak kesal, lalu ucapkan dengan kalimat sederhana. Misalnya, saya merasa tidak nyaman ketika kamu bicara seperti itu. Nah, coba ucapkan dengan kalimat yang tenang. Saya merasa tidak senang kamu bicara seperti itu. Nah, baik sekali. Berarti Mbak sudah paham ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar cara yang kedua nih dengan cara verbal. Nah, gimana nih perasaan Mbak? Apakah sudah merasa lebih lega setelah mengungkapkan dengan kata-kata? Ya Mbak, sudah lebih lega. Baik, sudah lebih lega ya. Nah, saya juga tadi lihat ada suara Mbak juga lebih stabil dan ekspresinya juga lebih tenang. Gitu. Nah, cara ini itu bisa dipakai saat ada situasi yang membuat emosi. Nah, bisa dicoba juga saat berbicara dengan keluarga atau teman gitu. Nah, jadi besok atau sesi besok kita akan latihan mengontrol marah itu secara spiritual. Nah, gimana kalau besok kita mulai lagi jam 9 dan waktunya di sini? Apakah Mbak bersedia? Sedia sus. Baik, kalau begitu saya izin pamit juga ya, Mbak. Terima kasih. Permisi.